Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Animenya dari anak-anak elit yang nggak tahu apakah bakalan dapat season keempatnya atau tidak. Ya, jadi setelah kita melihat bagaimana Horikitty ini tuh potong rambut gitu kan jadi lebih pendek. Jadi yuk marilah kita coba bahas untuk episode ke-13-nya, yang akan menjadi episode terakhir pada musim ketiganya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi pada episode ke-13-nya itu sendiri kita bakalan bisa melihat semua sisa dari isi adaptasi light novel untuk volume ke-11,5-nya. Yang sebenarnya aku kurang yakin akan mulainya tuh dari mana gitu kan, karena di episode ke-12-nya kemarin itu deket banget sama akhir-akhir volume ke-11-nya itu sendiri. Namun kita coba bahas aja lah dulu kan dari lanjutan habis si Manabu ini tuh lulus sekolah. Lalu aku coba masukkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi isi konten pada episode ke-13-nya itu sendiri, yang kemarin itu sempat dilewatkan. Nah, jadi setelah Horikitty ini tuh potong rambut gitu kan dan berpamitan sama si Manabu, kita akan melihat bagaimana Horikitty ini tuh bakalan ngobrol bersama dengan Ayano Koji, di mana Horikitty ini tuh mulai sedikit kalem gitu kan dan terbuka saat membicarakan mengenai kakaknya kepada si Ayano Koji. Di mana di sini juga Horikitty berterima kasih kepada Ayano Koji gitu kan karena telah banyak mengobrol dengan kakaknya. Yang mana hal itu membuat kepergian Manabu tuh sedikit terlambat dan Horikitty datang di waktu yang tepat. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu tindakan Ayano Koji yang yakin Horikitty bakalan datang di menit-menit terakhir. Makanya di sini dia banyak ngobrol sama si Manabu. Dan disinilah untuk pertama kalinya Horikitty menangis begitu keras di depan mukanya si Ayano Koji. Di mana Horikitty sedikit menyesali waktu-waktunya yang terbuang sia-sia saat Manabu itu masih berada di sekolah. Dan Ayano juga mengatakan kalau ia sebenarnya juga ingin Manabu tuh masih berada di sekolah untuk menjadi teman berbicaranya. Namun ya waktu tidak bisa diputar ulang gitu kan, dan sekarang mereka tuh hanya bisa untuk melangkah maju ke depannya. Nah, setelah semua momen haru itu selesai, Horikitty kini kembali menjadi dirinya yang tegas. Dimana di sini Horikitty membicarakan mengenai taruhannya dengan si Ayano Koji. Ya, keinginan Ayano Koji kalau ia menang melawan si Horikitty adalah ia ingin Horikitty ini tuh masuk ke dalam OSIS. Nah, masalahnya gitu kan pada episode ke-12-nya kemarin pembicaraan ini tuh di skip gitu kan, atau aku pikir akan disisipkan ke episode 13-nya itu sendiri ya biar epic aja gitu kan. Jadi bagi kalian yang nanyain kapan sih momennya si Horikitty ini tuh nantangin Ayano Koji, ya karena episode ke-12-nya kemarin itu adegannya di skip, mungkin bakalan dimasukkan ke episode ke-13-nya. Jadi ya kita tunggu aja lah gitu kan bagaimana si Horikitty ini tuh mencoba untuk menantang Ayano Koji di tahun kedua nanti. Oh ya, di sini juga Horikitty akan mengatakan kalau rencananya ke depan akan membuat Kushida ini tuh takluk dan menjadi sekutunya dan bisa membantu kelas ke depannya. Dan tentu aja itu membuat Ayano tuh sedikit agak bingung lah gitu kan, dimana tujuannya di kelas 2 nanti itu akan membuat si Kushida ini tuh ke DO. Namun Horikitty malah ingin melindungi si Kushida. Sampai pada akhirnya Ayano Koji ini tuh menyerah dan melihat saja gitu kan bagaimana perkembangan ke depannya nanti. Kalau Kushida terlalu berbahaya, maka ia akan mencoba untuk mendeo-nya tanpa segan-segan gitu. Meskipun si Kushida ini tuh dilindungi sama si Horikitty sekalipun. Nah, jadi jika masih sempat gitu kan pada episode ke-13 kali ini tuh juga akan menceritakan mengenai karakter dari si Chiaki yang sempat muncul di episode ke-11-nya kemarin. Waktu menjadi partner bertarungnya si Koenji di ujian mental aritmatika. Tapi ya, daripada memperkenalkan Chiaki, aku pikir sisa durasinya tuh bisa dipakai untuk bisa memasukkan adegan pertemuannya si Ayano Koji dengan si Ryuen, yang mana Ryuen dengan sengaja sekali lagi mencoba untuk bersaing bersama dengan si Ayano Koji. Ya tentu aja di sini Ryuen akan meletakkan status Ayano Koji sebagai bos terakhir setelah Ryuen ini tuh berhasil mengalahkan si Ichinose dan juga si Arisu. Dan Ayano juga menanggapi hal tersebut dengan melemparkan syarat kepada si Ryuen kalau ia ingin bertarung lagi dengan dirinya, maka Ryuen tidak boleh pakai cara kotor lagi. Dan karena mereka berdua itu akan sangat sibuk nanti di tahun kedua, di mana Ryuen akan membidik Arisu dan juga Ichinose, sedangkan Ayano harus mengurus orang-orang yang mau mendeo dirinya. Hal itu membuat pertarungan ulang antara si Ayano Koji dan juga Ryuen ini tuh akan tertunda cukup lama banget. Tapi ya kalau mau dimasukkan juga mengenai adegannya si Chiaki, itu juga bisa menjadi cukup menarik gitu kan, dimana setelah ujian akhir semester kemarin itu berakhir, Chiaki sangat mencurigai si Ayano Koji dan mulai terus-terusan mencoba untuk membuntuti Ayano Koji kemanapun. Sampai pada akhirnya Ayano bertemu dengan si Tsukishiro, di mana Ayano
Ayano ditantang oleh Tsukishiro untuk bermain games kecil-kecilan. Dimana aturan dari permainan itu sendiri adalah Ayano harus mencari tahu siapa anak dari Wet Room yang akan masuk di tahun ajaran baru. Itu artinya kalau Ayano ini tuh bisa mencari tahu siapa siswa dari kelas 1 yang berasal dari Wet Room, maka Tsukishiro akan menyerah untuk mengejar si Ayano Koji. Dimana sebenarnya Tsukishiro adalah orang yang tidak terlalu tertarik dengan Ayano Koji. Namun karena membawa Ayano Koji kembali ke dalam Wet Room itu adalah perintah dari si Ayano Papa, maka Tsukishiro pun tidak bisa menolaknya. Nah, sebenarnya kemunculan Chiaki pada episode ke-13 nantinya itu adalah karena ia sangat merasa penasaran banget nih dengan kemampuannya dari si Ayano Koji, yang ia curigai sebagai orang yang sedang menyembunyikan kekuatannya, sama seperti dirinya yang tidak ingin menjadi andalan dari teman satu kelasnya, karena itu emang merepotkan gitu kan. Bahkan saat Chiaki menanyakan mengenai Ayano Koji yang bisa membuat Hirata ini tuh kembali, itu pun ya Ayano menjawab seperti apa yang jawaban yang ingin Chiaki ini tuh dengar. Ya intinya di sini Ayano tuh sedikit berbohong lah pada saat ditanyai sama si Chiaki. Ya, tujuan Ayano tuh biar Chiaki ini tuh tidak mengikuti dia lagi dan tidak kepo-kepoin dia lagi gitu kan. Makanya dia mencoba untuk menjawab sesuai dengan apa jawaban yang ingin Chiaki ini tuh dengar. Nah, ada kemungkinan juga pada episode ke-13-nya nanti bakalan ditutup dengan adegan di mana Ayano Koji mencoba untuk menembak Karuizawa Kei. Di mana Ayano mengatakan kalau ia mencintai si Karuizawa dan Karuizawa pun mengakui kalau ia juga menyukai si Ayano Koji. Ya, setelah menjelaskan kalau hubungan antara Ayano Koji dan juga Hiyori hanyalah teman membaca buku, Kei dan Ayano pun akhirnya resmi jadian. Namun itu bukan berarti Ayano ini tuh beneran suka. Ayano hanya ingin mempelajari bagaimana caranya mencintai seseorang dari Kei Karuizawa itu sendiri. Dan jika kedepannya ia jatuh cinta sama orang lain, contohnya si Horikitil gitu kan, maka Ayano akan memutuskan Kei Karuizawa. Ya, jadi intinya Kei akan ditembak Ayano di dalam kamarnya. Tapi bukan ditembak yang itu kan. Atau ada juga opsi lain di mana Ayano Koji yang mengundang Ichinose bukannya si Kei ke kamarnya untuk memberikan perjanjian kalau Ayano akan memberikan jawaban ataupun pertolongan kepada Ichinose ketika 1 tahun ke depannya. Di mana Ichinose datang kembali lagi ke kamarnya si Ayano Koji. Jadi kalian pilih opsi yang mana nih untuk menutup season ketiganya kali ini? Kei ke kamarnya si Ayano atau Ichinose yang ke kamarnya si Ayano Koji? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Yang mana episode ke-13-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada tanggal 27 Maret 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan ya akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jane. Sayang banget gitu kan adegan hujanan si Ayano Koji dan juga Ichinose. Kayaknya beneran bakalan di skip deh.